Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya memberi tema khotbah yaitu iman dan imun. Sekali lagi saya memberi tema khotbah iman dan imun. Seringkali orang hanya berpikir tentang iman, tapi mereka tidak memikirkan tentang imun. Iman dan imun. Iman itu bicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Imun itu berbicara mengenai tanggung jawab kita. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan pada ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca Lukas 21 ini, banyak menyinggung tentang akhir zaman, banyak menyinggung tentang hari-hari terakhir dan waktu-waktu terakhir. Alkitab menjelaskan kita supaya kita menjaga diri kita, agar kita tidak banyak hal yang kita lakukan dan kita habiskan hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan berhati-hati dengan pesta pora atau mungkin sejenis dengan hal itu, karena tiba-tiba akan datang satu waktu di mana akan ada hari Tuhan. Dan hari Tuhan ini bukan sesuatu yang menyenangkan, karena di sana juga ada malapetaka, ada bencana, ada segala macam. Dan mungkin saja hukuman-hukuman bagi kita. Apakah itu kelaparan, apakah itu sampar, apakah itu ekonomi atau penyakit atau sejenis itu, atau lain hal yang menyebabkan ada sedikit masalah besar, sehingga kita memberi nasihat kepada kita untuk berjaga. Bagi orang yang percaya, nasihat ini perlu kita perhatikan baik-baik. Alkitab berkata bahwa kalau kita tidak siap, maka ketika tiba hari Tuhan itu, maka kedatangan hari Tuhan itu seperti jerat, seperti sesuatu yang menghantam kita atau menggilas kita. Nah, sebelum hari itu datang dan tiba-tiba datang, ada nasihat untuk kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Oleh sebab itu, pesan ini kita tidak boleh remehkan. Pesan ini kita tidak boleh menganggap ini angin lalu begitu saja, tapi kita perhatikan baik-baik, berdoa dan berjaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa istilah berjaga dan berdoa ini selalu bersama? Di dalam setiap kata berdoa, di samping itu ada berjaga.
Di setiap kata berjaga, di samping itu ada kata berdoa. Dua kata ini selalu bersamaan. Artinya kita tidak hanya bisa berdoa saja, atau tidak memikirkan doa saja, tapi kita juga harus perhatikan kata berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Berjaga dan berdoa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus memberi nasihat, Dia juga berkata menjaga diri ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-35 Alkitab bilang apa? Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Artinya ini dia tidak pada satu negara, tapi dia bisa mengalami hal ini dialami oleh ada satu negara yang dianggap cukup waspada dengan ini adalah Vietnam. Dia termasuk negara yang mempersiapkan diri lebih awal menghadapi COVID-19. Dan tidak ada angka kematian di Vietnam. Sekarang mereka sudah membuka lockdown mereka, sehingga mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Dan mereka terbebas dari corona. Padahal mereka adalah satu negara yang dekat dengan China. Tapi kenapa mereka bebas? Karena mereka berjaga-jaga. Nasihat yang Yesus katakan ini, kalau kita perhatikan baik-baik dan kita coba melakukan, maka Alkitab berkata pada ayat 36, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. Sesuatu yang terjadi dan efek daripada berdoa dan berjaga adalah luput. Banyak orang berdoa tapi dia tidak berjaga. Tapi firman Tuhan ini tidak pernah keliru. Firman Tuhan tidak pernah salah. Yang menjadi salah adalah gagal paham kita. Seringkali kita berkata kalau orang berjaga-jaga itu kurang iman. Orang berdoa lebih beriman daripada berjaga. Orang yang berjaga berkata orang yang berdoa itu orang yang tidak punya hikmat. Tetapi rupanya berdoa dan berjaga dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yang Yesus ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Yesus Kristus, jumpa saya pada saudara di minggu ini. Negara kita sudah mulai memperlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini perlu kita simak baik-baik anjuran-anjuran pemerintah ini supaya kita berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kata ini yang disebut dengan berjaga-jaga itu diambil dari kata asli Alkitab, disebut dengan agrupneo. Agrupneo itu artinya memberi perhatian. Memberi perhatian. Saudara-saudara, walaupun Anda berdoa dari rumah, Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya dalam perjalanan, tapi Anda tidak memberi perhatian kepada rambu-rambu lalu lintas di jalan. Anda serobot saja lampu merah, Anda serobot saja rel kereta api, Anda serobot saja. Saya memastikan kecil kemungkinan Anda selamat. Pertanyaan, apakah Allah tidak menjaga saudara? Apakah Anda tidak beriman? Apakah Anda tidak berdoa? Anda berdoa, tetapi Anda tidak memberi perhatian. Berarti saudara-saudara, bagi saya, Anda beriman,
Tidak cukup Bapak Ibu, Anda juga harus menjaga kesehatan Anda menghadapi COVID-19. Beriman dan berimun. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Banyak orang beriman tapi tidak berimun. Makanya jangan heran tiba-tiba dia sakit. Karena tidak ada responsibility, tanggung jawab terhadap dirinya. Beriman dan berimun. Jaga makan, jaga kesehatan. Tetap lihat, waspada, pakai masker. Ya. Perlengkapan-perlengkapan yang perlu ketika keluar rumah. Tetap waspada, berjaga-jaga. Kalau tidak, kalau kita tidak agruk neo ini, maka kita akan mengalami kesulitan dan tidak terlepas seperti jerat yang menjerat kita. Seperti jerat yang menangkap kita. COVID-19 datang dan menangkap kita. Puji syukur kalau Tuhan melepaskan jerat itu. Kita bersyukur. Tapi kalau tidak, maka itu terletak daripada kesalahan kita untuk tidak memberi perhatian terhadap kebenaran firman Tuhan secara komprehensif dan menyeluruh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata luput di sini dalam Alkitab menggunakan istilah ekpeugo. Ekpeugo itu artinya lari, melarikan diri, luput. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, ada satu cerita yang rata-rata semua orang tahu, cerita Lut atau Lot. Pada waktu Tuhan menghukum, sebelumnya Abraham bersyafaat untuk tawar-menawar dengan Tuhan dalam doanya, dalam hubungannya, dalam kedekatannya dengan Allah. Kalau bisa, kalau ada beberapa orang yang percaya di sana, jangan kau menghukum orang benar dan orang fasik itu bersama-sama. Tetapi walaupun doa syafaat atau pergumulan Abraham di mata Tuhan itu Tuhan dengar, tetapi Lot dan keluarganya tidak bisa ada di Sodom dan Gomora. Kenapa? Mereka harus lari dari sana. Ekpeugo, lari, melarikan diri, luput. Tapi ya, istri Lot tidak berjaga-jaga. Istri Lot tidak memperhatikan. Istri Lot tidak agrupneo. Istri Lot tidak perhatikan baik-baik instruksi yang Allah berikan melalui malaikat Tuhan. Akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Hampir saudara-saudara, keluarga Lot tidak ada satupun yang selamat kalau mereka tidak memperhatikan instruksi. Apakah Allah tidak bisa menjaga mereka ketika belerang turun dari langit? Apakah Allah tidak melindungi dengan tangan yang besar dan kuat untuk menjaga satu rumah di antara mereka? Allah bisa lakukan itu. Tapi ada kalanya Allah punya cara tersendiri dan punya metode tersendiri. Dan Allah melakukan sesuai dengan apa yang Dia katakan melalui firman-Nya. Dengarkan saya berita firman ini hari ini. Kalau Anda berdoa, tapi Anda tidak berjaga, maka Anda tidak luput dari semua yang terjadi di seluruh antero dunia ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita belajar dari semua peristiwa yang ada.
Karena hal ini tidak terjadi hanya kepada orang fasik atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini bisa terjadi juga pada orang benar hukuman ini. Atau mungkin penyakit corona ini terjadi. Tetapi mari kita ambil firman Tuhan ini. Cukup sebuah ketulusan dalam menjalani hidup ini. Kita butuh kecerdikan. Kita tulus dan cerdik. Kalau kita baca Alkitab, maka kita perlu memperhatikan hal ini. Saya singgung sedikit Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kehidupan ini tidak sekedar tulus. Kalau tulus, maka Anda sering diakalin orang, dibodohin orang, ditipu orang karena Anda terlalu tulus. Hanya tulus yang Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Anda juga harus cerdik. Cerdik, bukan licik. Cerdik, bukan licik. Cerdik. Bagaimana Anda melihat situasi dan bagaimana Anda memberi perhatian seperti yang Alkitab katakan. Aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala. Bayangkan saudara-saudara kalau domba di tengah serigala. Lima % saja saya anggap domba itu bisa hidup. Domba di tengah serigala, 5% pun terlalu banyak mungkin. Kalau Anda nggak percaya, Anda bawa seekor domba taruh di tengah serigala. Kira-kira dia bisa bertahan berapa lama di sana? Nah, oleh sebab itu, kekristenan itu seperti itu. Dia cerdik, tapi dia juga harus tulus. Dia tulus, tetapi harus cerdik. Dia berdoa, tapi dia berjaga. Dia berjaga, tapi dia berdoa. Bagaimana cara kita menghadapi itu? Matius 7 ayat 15 berkata apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, tadi kita domba di tengah serigala. Sekarang serigala di tengah domba. Lebih mengerikan lagi. Dia menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dua cerita ini aneh sekali, saudara-saudara. Cerita yang pertama, domba di tengah serigala. Cerita yang kedua, serigala di tengah domba. Kira-kira kalau serigala di tengah domba, mana yang jadi korban? Coba saudara berpikir sebentar di rumah. Mana yang jadi korban? Serigala atau domba? Ataukah domba menyerang serigala rame-rame? Tetap domba akan mati walaupun hanya satu serigala di tengah domba. Domba juga akan mati apalagi domba di tengah serigala. Bagaimana supaya domba bisa bertahan hidup? Saya beritahukan pesan ini. Walaupun mungkin tidak tertulis dalam Alkitab. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau domba itu bisa bertahan di tengah serigala, kecuali domba berbulu serigala. Sekali lagi ya, dengar baik-baik. Kalau domba di tengah serigala, dia akan mati. Serigala di tengah domba, domba pun akan mati. Satu-satunya domba bisa bertahan kalau domba itu berbulu serigala. Artinya apa? Hatinya domba, tapi kecerdikannya dibungkus seperti berbulu serigala. Sehingga tulus dan cerdik ini bisa digabung menjadi satu. Anda bisa bertahan di tengah kesulitan. Sama dengan berdoa dan berjaga-jaga. Kalau engkau
engkau berjaga-jaga, engkau luput. Jadi firman Tuhan datang bukan hanya berdoa, tapi firman Tuhan datang juga adalah berjaga-jaga. Kata menyerbu dalam bacaan tadi kita, yang datang tiba-tiba atau datang secara tiba-tiba pada kita, yang pada ayat yang ke-34 itu disebut dengan epeiserkomai. Epeiserkomai artinya dia datang dengan tiba-tiba, menyerbu dengan cara kekerasan. Jadi saya mau kasih tahu, COVID-19 itu sama dengan ayat yang sedang kita baca ini. Datang tiba-tiba, menyerbu tiba-tiba, dan minta bisa menghantam seluruh muka bumi ini. Dan tidak ada satupun yang luput. Sudah hampir seantero dunia ini mengalami yang namanya corona. Tapi rupanya Vietnam itu satu pelajaran penting. Negara ini luput karena mereka sudah lebih dulu berjaga-jaga. Padahal mereka paling dekat dengan corona, paling dekat dengan Wuhan, paling dekat dengan China. Tapi kenapa mereka luput? Karena penerapan firman Tuhan ini kepada siapa saja yang mau menerapkan kebenaran, dia luput. Tapi sudahlah, kita sudah mengalami semua ini. Ayo yang tersisa ini, jangan terlalu sombong keluar rumah dan berkata, saya tidak kena. Hati-hati Anda melawan kebenaran firman. Mengisolasi diri itu termasuk salah satu dari penerapan kata berjaga-jaga. Memakai masker adalah salah satu penerapan berjaga-jaga. Bukan kurang iman. Maka perhatikan, beriman dan berimun itu dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada waktu Tulah datang ke Mesir, kematian anak sulung, semua orang disuruh masuk ke dalam rumah dan jangan pernah keluar dari rumah. Itu cara mereka mengisolasi diri mereka, melockdown diri mereka, masuk ke dalam rumah. Dan setelah itu mereka ikat pinggang mereka kuat-kuat, dan mereka berjalan terburu-buru keluar. Bahkan ada roti yang dimasukkan dalam lipatan baju supaya mereka berjalan sambil makan, karena mereka harus keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Dan Alkitab berkata mereka luput. Epeugo, itu mereka lakukan luput. Orang yang berjaga, orang yang beriman, orang yang berdoa dan berjaga, maka dia luput. Saudara tahu kenapa Yusuf tidak mengalami kelaparan? Karena masa kelimpahan luput. Mereka masa kelimpahan, mereka berjaga-jaga, menyimpan semua makanan mereka dengan menyiapkan diri, dengan waspada, dengan memberi perhatian. Grup Neo memberi perhatian, berjaga-jaga. Akhirnya musim kelaparan tiba. Seluruh tanah Mesir punya gandum. Yusuf ada di sana untuk mempersiapkan semuanya. Itu artinya mendengar Tuhan, mendengar pesan Tuhan melalui mimpi, tetapi mereka bertindak untuk berjaga. Dan akhirnya terjadilah pertolongan. Hari ini Anda bukan sekedar beriman, tapi Anda harus berimun. Jagalah dirimu, makan makanan yang sehat, banyak makan buah-buahan,
banyak makan makanan yang tidak banyak mengandung bahaya. Hindari makanan-makanan yang merusak tubuh. Hindari rokok. Hindari minuman keras. Hindari pola hidup pesta pora. Hindari cara-cara duniawi. Hindari semua. Karena ini waktunya di mana gereja Tuhan beriman. Selain beriman, dia harus berimun. Doa saya, Tuhan memberkati kita semua. Dimanapun Anda berada, pastikan kita luput dari COVID-19 dengan berdoa dan berjaga-jaga. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.